Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan untuk kisah kali ini, kisah apa ini Kang Surya yang akan dibagikan untuk sobat pemburu kisah? Ya, ini kisah dari Cak Kartiko, Pak Jack. Kebetulan dia kan berprofesi sebagai penjual makanan ya, jadi penjual warung makan yang bukanya tiap habis maghrib sampai tengah malam. Dia ini mengalami kejadian yang sampai sekarang itu masih bikin penasaran. Jadi terkait dengan uang balen, istilahnya kalau orang Jawa Timur itu duit yang bisa balik lagi. Jadi orang membelanjakan uangnya, tapi kemudian uang itu balik lagi ke yang punya. Jadi merugikan ya. Jadi merugikan sekali. Ya, bagaimana kisahnya? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya Pak Jack. Jadi waktu itu sekitar tahun 2013 katanya. Cak Kartiko ini kan punya usaha warung makan, bentuknya ya sederhana sekali, lesehan, terus yang dijual juga penyetan, karena kebetulan dia posisinya kan tempat jualannya itu berdekatan dengan ya tempat kampus dan juga banyak kantor-kantor di sana. Jadi pelanggannya rata-rata ya selain anak-anak mahasiswa-mahasiswi, paling-paling juga orang-orang yang pulang dari kantor, pulang dari kerja kemudian beli makan di tempatnya. Ya, Cak Kartiko ini karena sudah cukup lama ya berprofesi sebagai penjual makanan, jelas-jelas pelanggannya cukup banyak, dan pastinya Cak Kartiko sendiri tidak bisa membedakan pelanggan satu dengan yang lainnya ini macamnya seperti apa saja. Kadang-kadang ya karena dia sibuk melayani, kemudian adiknya, saudaranya ini juga sibuk di bagian kasir, ya akhirnya Cak Kartiko kadang-kadang dengan kesibukannya itu tidak pernah memperhatikan segala sesuatu yang ada di warungnya. Awal-awal dia aman-aman saja sih, sampai ya ketika tahun itu tadi, 2013 itu tadi, dia itu sering mengalami kejadian yang agak bingung, membuat dia itu di pikirannya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena waktu dia pulang, uang yang dia hitung itu selalu saja ada selisih, Pak Jack. Dan itu tidak tiap hari sih, paling ya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Artinya ya ada kejadian itu sering walaupun tidak tiap hari. Ketika Cak Kartiko ngecek ke anak buahnya yang bagian bantu-bantu dia itu, ya semuanya ada catatannya, karena biasanya kan Cak Kartiko sama adiknya yang jaga di bagian kasir itu tiap kali ada pembelian itu selalu dicatat. Ya sederhana saja sih, ya mungkin pesan apa, minum apa, catatannya itu paling cuma ditulis di atas kertas, ya hanya rupiahnya saja, apa-apa saja yang dipesan. Tapi ya biasanya dengan begitu dari dulu sampai sekarang itu Cak Kartiko sebenarnya sudah cukup hafal. Walaupun catatannya sederhana, pasti nggak ada selisih. Kalaupun ada selisih paling ya sepele banget. Tapi waktu itu selisihnya sampai 50.000. Nah di tahun segitu kan 50.000 nominal yang lumayan Pak Jack ya. Jadi awalnya Cak Kartiko merasa ya mungkin terselip atau salah hitung. Tapi karena kejadian itu sering terus berulang, dan bahkan sebulan itu sampai 2-3 kali, Cak Kartiko ini merasa mungkin ini sesuatu yang janggal ya. Jangan-jangan di sini ada yang pelihara tuyul, pikirnya Cak Kartiko seperti itu. Dia sempat berprasangka buruk kalau di tempat dia jualan itu ada orang yang pelihara tuyul, karena uang yang dia ambil itu nominalnya selalu sama Pak, 50.000. Dan itu pun kejadiannya nggak tiap hari, tapi ya itu tadi sering. Sampai akhirnya Cak Kartiko iseng-iseng lah, dia itu pergi ke beberapa temannya yang kebetulan juga profesinya nggak jauh beda, berjualan makanan di sekitar area tempat dia berjualan. Cak Kartiko curhat dengan kejadian yang dialami, dan anehnya beberapa temannya
pedagang ini juga nyampaikan hal yang sama. Iya Cak, jangan-jangan di sini tuh ada yang pelihara tuyul. Awal-awal aku juga gitu, tapi kemudian aku minta orang pintar supaya mager di tempatku jualan, agar kalau ada tuyul itu biar dia itu enggan atau ketangkep lah. Tapi setelah itu dilakukan, memang tuyulnya nggak ketangkep aja. Kalaupun ada memang kejadian kasus, ya setelah dipagari tadi itu ya masih ada, tapi nggak sesering yang sebelumnya. Jadi mungkin tuyulnya enggan mau belanja di tempatnya temannya Cak Kartika itu tadi. Setelah mendapat keterangan seperti itu, ya Cak Kartika mungkin merasa, apa mungkin aku perlu komunikasi dengan orang pintar ya, supaya nanti tempat jualanku ini nggak disamperin lagi sama itu yang suka ngambil uang. Tapi setelah komunikasi dengan adiknya, komunikasi dengan istrinya, ya Cak Kartika sih akhirnya mengurungkan niatnya, karena dia sendiri merasa ya masa sih hanya urusan seperti ini kok sampai harus pakai orang pintar segala. Lagi pula Cak Kartika juga khawatir ada resiko di balik itu semua, dan bagi dia akhirnya ya merelakan Pak Jack, walaupun hampir tiap minggu atau tiap bulan kejadian itu masih terus berlangsung. Bagi Cak Kartika mungkin ya anggap aja lah itu bukan rezekinya, jadi gitu pikirnya dia. Sampai akhirnya pada suatu hari ini ada Pak D-nya Cak Kartika yang dari kampung itu datang berkunjung ke rumahnya dia. Karena menurut ceritanya kan waktu itu Cak Kartika masih ngontrak rumah Pak Jack, walaupun bukan rumah yang besar, tapi dia dengan keluarganya terus dengan adiknya ikut dia itu ya lumayan lah tempat kontrakannya, istilahnya di dekat kota, terus di sana juga banyak hiburan. Mungkin Pak D-nya yang dari kampung ini merasa pengen lihat suasana ya, jadi dia ingin menginap ke tempatnya Cak Kartika. Ya dengan senang hati Pak D-nya ini diajak menginap di rumahnya. Ya mungkin karena menurut Cak Kartika waktu itu ya Pak D-nya ini satu-satunya keluarganya, jadi dari keluarga bapaknya itu Pak D-nya ini satu-satunya keluarganya. Ya mungkin orang tua ini pengen refreshing atau gimana, ingin berkunjung ke tempatnya Cak Kartika, karena kebetulan kalau di kampung ya aktivitasnya tidak terlalu banyak lah. Jadi hari itu dia berkunjung ke sana, keliling-keliling kota, terus kemudian juga malam harinya itu diajak mampir makan di tempat jualannya Cak Kartika, sampai akhirnya diantarkan pulang duluan sama adiknya. Nah, secara nggak sengaja Pak D-nya ini dicurhati, mendengar cerita curhat dari adiknya Cak Kartika, kalau akhir-akhir ini itu sering kejadian uangnya itu hilang, bisa sampai seminggu sekali. Hilang itu antara terselip, salah hitung, atau sesuatu hal yang hilang dalam artian hilang secara gaib Pak Jack ya. Yaitu adiknya sendiri sampai sekarang tidak nemu jawabannya gitu. Akhirnya Pak D-nya setelah mendengar cerita itu, malam harinya Cak Kartika pulang, Pak D-nya ini sempat bilang, gini aja, boleh nggak Pak D ini nginep di sini lagi sampai beberapa hari, karena tadi Pak D dengar cerita dari adikmu kok ada sesuatu yang ganjil. Nah, mendengar permintaan Pak D-nya, Cak Kartika ini dengan senang hati, wah ya nggak apa-apa Pak D, malah saya tambah senang kalau Pak D nginep di sini lama. Kalau pagi bisa saya ajak keliling-keliling, main ke pasar, main kemana gitu, lihat-lihat suasana di sini. Kalau malam mungkin kalau nggak keberatan ya habis makan istirahat di rumah yang kontrakan saya yang sederhana ini. Pak D-nya malah menolak, enggak, kalau aku malam aku pengen ikut ke tempat jualanmu, aku tak di sana aja tak ikut bantu apa gitu. Oh iya Pak D, dengan senang hati gitu. Akhirnya Pak D-nya Cak Kartika ini kan masih tetap lanjut nginep di kontrakannya. Besok harinya malam hari itu Pak D ini dia standby di warungnya Cak Kartika, ya sekedar bantu-bantu goreng ikan, goreng lauk, terus nyiapkan nasi, bungkusin nasi,
kadang-kadang juga ya masukkan sambal ke dalam plastik, mungkin barangkali ada pembeli yang dibawa pulang. Jadi ya apapun dilakukan sama Pak D-nya ini dengan gembira, dengan senang hati, karena mungkin dia juga butuh hiburan, sambil sepertinya satu demi satu pelanggan yang datang itu dipantau oleh Pak D-nya Kartiko ini. Entah apa yang dia cari, Kartiko sendiri juga nggak paham. Yang pasti ketika Pak D-nya hari itu mulai standby di warungnya, Pak D-nya ini benar-benar menikmati kegiatan di sana, tapi juga terus mengawasi siapapun yang datang. Hingga akhirnya sampai malam Pak D-nya tidak menemukan sesuatu yang janggal. Besok harinya di malam hari Pak D-nya ikut lagi beraktivitas di sana. Sampai akhirnya pada suatu ketika menjelang jam 7 malam Pak Jelian, ada salah satu pelanggan Cak Kartiko ini yang datang. Ya seorang anak muda gitu, yang dulu mungkin katanya sih sudah jadi pelanggan Cak Kartiko mulai dia kuliah, sampai akhirnya dia sekarang sudah lulus, dia sudah kerja. Kemudian kalau malam itu kadang-kadang ya bungkus lah, beli makan dibungkus untuk dibawa pulang, dan itu sudah pelanggan cukup lama dengan Cak Kartiko. Dia datang, Pak D-nya ini dari awal dia masuk ke warungnya itu dilihat terus sama Pak D-nya Cak Kartiko, hingga akhirnya anak ini memesan makanan seperti yang biasanya dia pesan, dibuatkan oleh Cak Kartiko dan juga anak buahnya. Dan ketika selesai pesanannya, makanan sudah dibungkus, anak muda ini akan membayar. Nah Pak D-nya Cak Kartiko ini entah kenapa tiba-tiba itu kayak memberi kode ke adiknya Cak Kartiko, memberi kode ke Cak Kartiko juga, diberi kode seolah-olah biar aku saja yang melayani pembayaran gitu aja. Ya karena mungkin di kode seperti itu ya Cak Kartiko dan adiknya pun menyingkir lah, membiarkan Pak D-nya ini ngambil posisi di tempat kasir. Dan ketika anak muda itu mengulurkan uangnya untuk membayar, tahu-tahu Pak D-nya ini bersikap aneh aja. Tangan yang mengulurkan selembar uang 50 ribuan itu tahu-tahu ditepis pelan gitu sama Pak D-nya ini, tes gitu. Habis itu Pak D-nya senyum, "Mas, uang kecil nggak ada ya? Ini kembaliannya habis, ini nggak ada kembalian. Tolong dong uang kecil aja." Gitu. Nah si anak muda ini agak bingung juga. Biasanya sih kalau Cak Kartiko atau adiknya itu kalau melayani dibayar berapapun pasti sudah siap sedia uang kembalian. Oh biasanya dia itu menyediakan tukar duit kecil itu cukup banyak kok, uang pecahan kecil itu banyak. Jadi kalau ada pelanggan konsumen yang membeli dengan pecahan besar pasti ada kembaliannya. Tapi kali itu kok bapak tua ini yang mungkin saudaranya ini kok malah justru menolak, bilang kalau uang kecil itu persediaannya sudah habis. Ya, akhirnya si anak muda ini bingung, nggak ada Pak. Masa Mas beneran nggak ada? Iya Pak, beneran nggak ada. Akhirnya Pak D-nya Pak Kartiko ini sempat bilang, ya sudah Mas, kalau memang nggak ada uang, makanan ini gratis, malam ini gratis. Tapi lain kali kalau kesini lagi jangan belanja pakai uang ini, jangan belanja pakai uang pecahan besar ini 50 ribu ini. Anak muda itu kayaknya agak bingung gitu Pak Jack, antara bingung atau juga salah tingkah gitu ya. Dan ketika dia bilang terima kasih nggak pergi, Pak D-nya ini sempat bergumam, tapi Cak Kartiko sempat dengar, itu kan mainan anak-anak kok ditunjukkan sama saya, katanya gitu aja. Akhirnya si pelanggan ini pergi dengan raut muka yang agak kecewa gitu. Cak Kartiko sempat bilang sama Pak D-nya, loh kenapa Pak D? Itu tadi kan pelanggan saya dari zaman dia masih mau lulus kuliah sampai sekarang udah kerja, itu jadi pelanggan saya. Pak D-nya bilang, ya sudah, itu tadi penyebabnya, nanti malam di rumah baru tak kasih cerita gitu. Akhirnya setelah semuanya selesai,
dagangan sudah habis, Cak Kartiko dan adiknya sudah waktunya untuk balik ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah itulah Pak D-nya itu bercerita, kamu ngerti anak muda tadi, dia itu pakai uang itu uang gaib, istilahnya kalau orang Jawa Timur bilangnya itu uang balen, artinya duit balen itu uang yang nanti kalau dibelanjakan itu bisa kembali lagi ke tangan yang membelanjakan. Ya pantas saja kalau dia ngasih 50.000, belanjanya cuma 10.000, kamu ngasih kembalian 40.000. Begitu anak itu sampai di rumah, uang 50.000 di laci ini langsung lenyap, balik lagi ke dompetnya dia. Jadi ya seolah-olah kamu selisih terus uangnya. Kok bisa gitu ya Pak D? Ya itu, ya nggak tahu, mungkin itu pesugihan, entah gimana caranya dia, entah semacam pesugihan atau sesuatu yang gaib ya, yang pasti itu memang tidak normal, tidak wajar. Ya terus gimana solusinya Pak D kalau seperti itu? Ya itu yang agak sulit. Kamu kan mungkin tidak bisa mendeteksi, tapi setidaknya kalau ada hal seperti itu, tolak aja secara halus. Maaf mas, nggak ada kembaliannya, uang kecil aja. Karena biasanya yang dipakai belanja, uangnya memang pecahan agak besar, supaya dia dapat kembalian. Oh gitu ya Pak D. Akhirnya setelah kejadian itu, ya Cak Kartiko hampir tidak pernah mengalami selisih Pak duit. Kalaupun ada selisih, ya selisih yang masih dihitung wajar lah. Ya mungkin 5.000, 2.000, dan itu pun juga tidak sering. Karena mungkin ya setelah kejadian itu, infonya si anak muda itu nggak pernah lagi belanja di tempatnya Cak Kartiko, nggak pernah lagi beli makan, nggak pernah lagi bawa pulang makan di sana. Jadi itu yang pengalaman yang dialami oleh Cak Kartiko Pak Cik. Iya, merugikan sekali kan ya. Iya merugikan. Tapi saya punya sedikit pengalaman, jadi saya tahu ya. Ini saya rahasiakan aja lah. Namanya jadi ada kenalan yang memang pernah mencoba seperti ini. Oh jadi pelakunya. Iya, dan ini saya ketahui sendiri. Waktu itu sekitar tahun 2014 ya, dimana kondisinya dia ini sedang drop lah, drop, dan entah kenapa dia memilih jalan pintas seperti itu. Ya setahu saya waktu itu dia membelanjakan uang 100.000 untuk beli rokok. Jadi dia itu sampai ke beberapa kota. 100.000 banyak kembaliannya. Iya, jadi waktu itu mungkin rokok harga 15.000 ya. Dia dapat kembalian 85.000. Pindah lagi ke toko sebelah, dapat lagi 85.000. Uangnya kembali terus. Jadi dia sampai operasi di beberapa kota. Ya tujuannya sih, misinya dia itu untuk melunasi hutang. Tapi yang ini nggak tahu ya, saya juga kurang tahu pasti tentang ini. Ada yang bilang juga kalau yang sebenarnya yang diambil itu adalah rezekinya di tahun berikutnya. Dan itu juga terbukti sekali. Karena apa? Mungkin pada saat itu dia bisa melunasi hutang-hutangnya ya, tapi itu tidak menjadikannya menjadi lebih baik gitu loh, malah lebih hancur di beberapa tahun selanjutnya. Iya, jadi memang benar ada yang juga yang bilang bahwa bukan hanya uang balen Pak Cik, ya kayak semacam pesugihan lain-lain itu juga mungkin mengambil rezeki yang seharusnya akan datang di masa mendatang kayaknya gitu. Dan kenalan saya ini sekarang sudah nggak tahu lagi di mana dia. Udah nggak ada, maksudnya udah komunikasi lagi. Udah nggak. Ya kalau misalnya ada sih pengen tahunan kan, tak tanya-tanyain seperti ini gitu loh. Gimana sih dulu? Mungkin kita pengen tahu ya prosesnya bisa dapat duit balen itu kayak gimana. Kalau proses dapat ini saya pernah sih kan, ada cerita sih. Ya ada sih, ada yang dikasih amalan sendiri. Ada juga yang memang sudah disediakan oleh orang-orang yang mungkin mempunyai kelebihan ya, atau mungkin orang pintar lah. Ini memang sengaja sudah disediakan dan tinggal membayar maharnya saja. Tapi itu kembali lagi
bahwa hal tersebut itu tidak semestinya, Iya. dan masih banyak jalan-jalan lain yang halal ya, Yang tidak lebih merugikan orang lain dan tidak menjadikan suatu masalah pada Iya. diri sendiri. masalah pada di masa yang akan datang gitu kan Pak Jek. Dan yang pasti ya itu tindakan yang kurang baik atau tidak baik sama Tidak sekali, baik, karena merugikan orang merugikan diri sendiri dan orang lain. dan pasti banyak resiko-resiko Iya. yang akan diterima di masa mendatang. Iya. Saya nggak tahu, tapi secara garis besarnya sih yang saya tangkap seperti itu. Oke, Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Ingat, like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.